Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kami memulai, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yulia Utami, SPDI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Matematika, atas bimbingan dan arahannya hingga kami dapat menyusun dan menyampaikan materi ini dengan baik. Sebelum ke pembahasan materinya, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa dua kalimat yang terdengar berbeda, seperti semua siswa hadir hari ini dan tidak ada siswa yang tidak hadir? Kalimatnya berbeda, tapi secara logika ternyata setara. Kok bisa? Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Angel Fadila, Wika Aditya, Fitra Ferdiansyah, Najwa Alkarimah, dan saya sendiri Tribowo. Kami adalah mahasiswa yang beberapa minggu terakhir singkat sekaligus dibuat kaku oleh dunia simbol, kuantor, dan rumus logika. Tapi dari situlah kami belajar bahwa logika bukan hanya tentang benar atau salah, tapi tentang bagaimana menyusun pikiran dengan runtut dan masuk akal. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang ekuivalensi logis dalam logika predikat. Sebuah konsep dasar namun penting dalam logika matematika yang memungkinkan kita menyederhanakan pernyataan tanpa mengubah makna logisnya. Dengan memahami konsep ini, teman-teman akan lebih mudah membaca, menyusun, dan menganalisis pernyataan logika, baik dalam bidang seperti kecerdasan buatan, basis data, hingga dalam berpikir logis di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pendahuluan atau latar belakang masalah. Logika predikat sebagai pengembangan dari logika proposisional memungkinkan analisis pernyataan logis yang lebih kompleks dengan melibatkan variabel, predikat, dan kuantor. Konsep ekuivalensi logis dalam logika predikat menjadi fundamental untuk transformasi ekspresi logika tanpa mengubah nilai kebenarannya, yang memiliki aplikasi luas dalam bidang seperti basis data, kecerdasan buatan, dan verifikasi program. Namun, pemahaman tentang rumus-rumus ekuivalensi logika predikat termasuk interaksi kuantor dengan operator logika seringkali belum dikuasai secara mendalam. Oleh karena itu, presentasi ini membahas secara sistematis ekuivalensi logis dalam logika predikat beserta penerapannya untuk memperkuat dasar penalaran formal. Lanjut ke pendahuluan, di sini ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis, memahami, dan mengaplikasikan. Menganalisis rumus-rumus ekuivalensi logika predikat termasuk hukum negasi, distribusi, dan pertukaran kuantor. Memahami hubungan antara kuantor dan operator logika melalui contoh-contoh formal. Mengaplikasikan konsep ekuivalensi logis dalam studi kasus nyata seperti optimasi query atau verifikasi program. Dasar-dasar logika predikat. Di sini ada sintaks logika predikat. Logika predikat terdiri dari variabel x, y, z, dan seterusnya. Di sini ada konstanta seperti a, b, c, dan seterusnya. Ada predikat seperti contohnya p kali x, q kali x, dan kali y, dan seterusnya. Fungsi seperti f kali x, g kali x, dan g kali y, dan seterusnya. Di sini ada kuantor seperti universal dan eksistensial. Ada operator logika seperti negasi, and, or, implikasi, atau bikondisional. Contoh ekspresi seperti universal x atau manusia x, implikasi panah atau x. Semua manusia adalah panah. Eksistensial x atau bilangan prima x, nx lebih besar daripada 2. Ada bilangan prima yang lebih besar dari 2. Nah, selanjutnya di sini ada dasar-dasar logika predikat, yaitu semantik logika predikat. Yang pertama ada interpretasi atau pemberian makna pada simbol dalam suatu model. Yang kedua ada evaluasi, yaitu penentuan nilai kebenaran suatu formula. Perbedaan dengan implikasi logis, ekuivalensi A, ekuivalensi B. A dan B saling mengimplikasikan, A diimplikasi B. Implikasi logis A, implikasi B. Jika A benar, maka B harus benar, tetapi tidak sebaliknya. Definisi ekuivalensi logis. Dua formula logika predikat A dan B dikatakan ekuivalen logis jika dan hanya jika mereka memiliki nilai kebenaran yang sama dalam semua interpretasi yang mungkin. Contoh, negasi universal x px, ekuivalensi eksistensial x negasi px. Selanjutnya rumus-rumus ekuivalensi logika predikat. 1. Ekuivalensi kuantor universal dan eksistensial. Universal x px ekuivalensi negasi eksistensial x negasi px. Semua x memenuhi px, ekuivalensi tidak ada x yang tidak memenuhi px. Eksistensial x px ekuivalensi negasi universal x negasi px. Ada x yang memenuhi px. Ekuivalensi tidak semua x tidak memenuhi px. Misalkan, domain semua siswa di sebuah kelas px, x hadir di kelas hari ini. Universal x px
Semua siswa hadir di kelas hari ini. Negasi eksistensial X, negasi PX. Tidak ada siswa yang tidak hadir di kelas hari ini. Kedua pernyataan ini ekuivalen karena jika benar bahwa semua hadir, maka mustahil ada yang tidak hadir. Sebaliknya, jika tidak ada yang tidak hadir, berarti semua hadir. Selanjutnya, universal X, PX, ekuivalensi negasi eksistensial X, negasi PX. Semua X memenuhi PX, ekuivalensi tidak ada X yang tidak memenuhi PX. Eksistensial X, PX, ekuivalensi negasi universal X, negasi PX. Ada X yang memenuhi PX, ekuivalensi tidak semua X tidak memenuhi PX. Misalkan, domain semua buku di perpustakaan. PX, X adalah buku fiksi. Eksistensial X, PX, ada buku fiksi di perpustakaan. Pada negasi universal X, negasi PX, tidak semua buku di perpustakaan adalah non-fiksi. Artinya, setidaknya satu fiksi. Kedua pernyataan ini ekuivalen karena jika ada buku fiksi, maka pernyataan semua buku non-fiksi adalah salah. Jika tidak semua buku non-fiksi, maka pasti ada minimal satu buku fiksi. Hukum negasi kuantum. Negasi universal X, PX, ekuivalensi eksistensial X, negasi PX. Negasi eksistensial X, PX, ekuivalensi universal X, negasi PX. Contohnya, tidak semua burung bisa terbang. Eksistensial ada burung yang tidak bisa terbang. Negasi universal X, burung X implementasi bisa terbang X. Ekuivalensi eksistensial X, burung X konjungsi bisa terbang X. Selanjutnya, distribusi kuantum. Universal X, PX, konjungsi QX, ekuivalensi universal X, PX, konjungsi universal X, QX. Eksistensial X, PX, disjungsi QX, ekuivalensi eksistensial X, PX, disjungsi eksistensial X, QX. Catatannya, distribusi universal terhadap disjungsi dan eksistensial terhadap konjungsi tidak selalu berlaku. Nah, selanjutnya itu ada universal X, PX, konjungsi QX, ekuivalensi universal X, PX, konjungsi universal X, QX. Eksistensial X, PX, disjungsi QX, ekuivalensi eksistensial X, PX, disjungsi eksistensial X, QX. Catatannya, distribusi universal terhadap disjungsi dan eksistensial terhadap konjungsi tidak selalu berlaku. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Slide berikutnya itu rumus-rumus ekuivalensi logika predikat. Nomor 4, pertukaran kuantor. Berikut adalah rumusnya. Universal X, universal Y, P, X, Y, ekuivalensi dengan universal Y, universal X, P, X, Y. Lalu eksistensial X, eksistensial Y, P, X, Y, ekuivalensi dengan E, ekuivalensi Y, ekuivalensi X, P, X, Y. Dengan catatan universal X, universal X, eksistensial Y, P, X, Y tidak ekuivalen eksistensial Y, universal X, P, X, Y. Berikut adalah contoh soal, yaitu universal X, universal Y, P, X, Y, eksistensial universal Y, universal X, P, X, Y. Contoh, domainnya semua orang di sebuah desa. P, X, Y-nya X mengenal Y. Kiri, universal X, universal Y, P, X, Y. Setiap orang mengenal setiap orang, semua saling mengenal. Kanan, universal Y, universal X, P, X, Y. Setiap orang dikenali oleh setiap orang, hasilnya sama. Ekuivalensi, urutan X dan Y tidak mengubah makna karena keduanya bersifat universal. Berikut adalah contoh soal B. Eksistensial X, eksistensial Y, P, X, Y, ekuivalen dengan eksistensial Y, eksistensial X, P, X, Y. Contoh, domainnya semua siswa di sekolah. P, X, Y, X meminjam buku Y. Kiri, ekuivalen X, eksistensial X, eksistensial Y, P, X, Y. Ada siswa yang meminjam buku dari siswa lain. Kanan, eksistensial Y, eksistensial X, P, X, Y. Ada buku yang dipinjam oleh seorang siswa. Ekuivalensi, urutan tidak penting karena cukup membuktikan ada minimal satu pasangan X, Y yang memenuhi P. Ekualitas dalam logika predikat. Konsep ekualitas adalah generalisasi dari ekuivalensi logis yang mempertimbangkan struktur model dan interpretasi yang lebih luas. Misalkan kita memiliki domain, himpunan objek yang dibicarakan D sama dengan AB, D sama dengan AB.
interpretasi predikat Px di M1 Px diartikan sebagai XX adalah genap. Di M2 Px diartikan sebagai XX adalah bilangan prima. Formula logika yang diuji, P sama dengan universal X Px, P sama dengan universal X Px. Untuk semua XX Px benar. Ekuivalensi, kedua model M1 dan M2 tidak memenuhi P karena P salah di kedua model. Tetapi jika kita ubah interpretasi P sehingga universal X Px benar di kedua model, maka mereka ekuivalen untuk formula P. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Saudara Dwiki Aditya. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai ekualitas dalam logika predikat. Nah, ekuivalensi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan dalam basis data, yaitu penggunaan query optimasi menggunakan ekuivalensi yang logis. Nah, kemudian kita dapat menerapkan dalam kecerdasan buatan atau AI, kita dapat merepresentasikan pengetahuan dan penalaran secara logis. Yang ketiga, kita dapat menerapkan dalam verifikasi program, di mana dapat membuktikan kebenaran program secara formal. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, ekuivalensi logis dalam logika predikat dapat memungkinkan manipulasi ekspresi logika secara sistematis. Dengan memahami hukum negasi, distribusi, dan pertukaran kuantor, kita dapat menyederhanakan dan membuktikan pernyataan logika dengan lebih efektif. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Untuk kritik dan saran boleh di kolom komentar ya.